Semoga diberikan keadilan. Semangat Pak Hasto, semangat, semangat. Foto Hasto hilang dari website resmi PDI Perjuangan. Apa jangan-jangan setelah fotonya hilang, orangnya ikutan hilang? Lapor komandan. Ini Pak Jokowi, menurut Pak Jokowi mengenai kasus Pak Hasto. Halo semuanya, jumpa lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini semakin banyak yang merespon ya, dari kalangan netizen merespon tentang kasus Hasto yang kabarnya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Jelas ya, karena ini beritanya up sekali dan viral sehingga mengundang banyak respon. Dan ini banyak juga respon-respon yang kocak teman-teman dari netizen, selain respon yang kritis, tapi ya banyak juga yang kocak, ada parodinya juga teman-teman. Makanya kita akan melihatnya dan mereaksinya gimana nih video-video yang dibuat oleh netizen ini terhadap Hasto Kristianto teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lihat saja videonya. Semoga diberikan keadilan. Pak Hasto sedang menggigil. Atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar, kami semua menangis. Siapa ini yang Kiai edit? menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Hasto menangis, Agus menangis, aku sedih. Nada dering gua. Pak Hasto, tenang aja, tenang, nggak usah takut, tenang. Ibu pasti datang, ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Pak Hasto kan sekjennya ibu, iya kan? Tenang, jangan telat makan, jangan sampai sakit, harus dijaga kesehatannya. Jangan nangis mulu ya, nanti dibelain kok ya, dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi. Iya, jadi Pak Hasto tenang, tenang, strong, Pak Hasto strong ya. Satu lagi, semangat Pak Hasto, semangat, semangat. Usai ditetapkan jadi tersangka KPK, foto Hasto hilang dari website resmi PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus suap ex-caleg PDIP Harun Masiku. Inilah.com. Menariknya, wajah Hasto tak lagi terpampang dalam susunan struktur DPP di situs resmi PDIP. Pertanda apa ya? Apakah PDIP mulai malu mengakui Hasto sebagai sekjen PDIP? Gak mungkin lah ya. Tapi saya kurang percaya sih, masa wajah Hasto dihilangkan di situs resmi PDIP? Dia kan sekjen yang paling dicintai. Coba saya cek dulu ya bentar. Ini Coba saya cek, sudah Bang. buka website resmi PDI Perjuangan.id. Loh, Oh iya, benar bro, wajahnya sudah hilang. Ini seriusan Pak Hasto diginiin? Apa jangan-jangan setelah fotonya hilang, orangnya ikutan hilang? Lapor komandan. ini dihapus ya fotonya dari katanya situs PDIP teman-teman. Pas saya reaksi ini, kalau begitu PDIP membenarkan bahwa Hasto adalah tersangka atau gimana ya teman-teman? Kalau begitu ada sekjen baru nantinya, kita lihat saja. Dan iya ya, selama pemberitaan ini mencuat, Pak Hasto ini sepertinya belum muncul-muncul juga. Jangan ngelawan orang baik. Oh iya, Bambang Pacul pernah ngomong ini. Orang baik itu Pak Jokowi, Bambang Pacul ngomong. Nah, ini mungkin balasannya ya kepada Pak Hasto ya, akibat selalu menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ibu Mega, kalau seandainya Hasto ditangkap, apa reaksi itu? Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Datang. Saya datang. Oh, didatangin, benar nih, nggak bohong. Saya nggak bohong.
Kan KPK itu menetapkan tersangka kan karena ada barang bukti, Bu. Jadi mau Ibu datangin juga. Emang Pak Hasto itu apanya Ibu sih? Dia adalah sekjen saya. Oh, sekjen. A few moments later. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui Tio. Gimana nih Pak Jokowi, menurut Pak Jokowi mengenai kasus Pak Hasto? Aduh, Bang Jemi, gak pernah bosan ya lihat videonya, selalu mengundang tawa. Semoga diberikan keadilan Parodi atas Pak Hasto lagi. praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih. Tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh dia simpati. Oh iya, dobol. Kalau ini apa? Nggak apa-apa. Sekjen partai selingkuh. Partai. Udah tenang aja, nanti ada ibu yang nolongin saya. Oh, jangan Mas, saya sudah punya suami. Kan suami kamu sahabat saya. Oh, jangan Mas. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Kalau memang kamu takut kelihatan sama orang lain, saya tutup ya. Mas, ini kan baju kebesaran partai Mas. Justru ini yang akan melindungi kita dari hukum. Mas, jangan Mas. Aduh, Mas, jangan. Mas kayak banteng deh. Saya nggak setuju KPK nangkap Hasto, sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Yakin, seyakin-yakinnya. Hai. Kalian pasti nggak pada sadar ya. Ucapan Bu Megawati bahwa Hasto, kalau kamu ditangkap KPK, saya akan datang. Itu kode tangan ke Pak Prabowo. Apa kalian sanggup berpikir ke situ? Udah dengerin Mas, beda pendapat aja. Itu kode tangan buat Pak Prabowo. Seorang Prabowo, penguasa saat ini, ditantang mantan, harga diri bro. Dikulitin habis, saya yakin betul. Udah reputasinya buruk, kadernya banyak yang terlibat, dikulitin habis sama Pak Prabowo. Apalagi nyerang habis-habisan Pak Joko Widodo. Dan masalah nyerang habis-habisan masalah PPN pajak. Bah, yakin dikulitin habis sama Pak Prabowo. Kenapa pendukungnya nggak mengatakan kriminalisasi politik? Apa udah nggak bisa bernarasi? Apa udah nggak bisa menjelaskan secara fakta? Mendingan kalian mendengarkan Mas beda pendapat yang punya analisa tajam tanpa batas. Salam waras. Iya, ada yang ngomong itu kriminalisasi politik ya teman-teman. Kemudian ada yang ngomong juga bahwa ini tuh terjadi karena ya intinya Hasto tidak akan ditangkap kalau Pak Jokowi tidak dipecat. Jadi dihubungkan lagi ke Pak Jokowi. Kesannya itu seperti memaksakan sekali ya teman-teman. Angka 2024 nampaknya akan menjadi angka yang tidak begitu bersahabat dengan Hasto Kristianto. Karena di tanggal 2024 Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tersangka. Dan di tahun 2024 Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku. Tapi saya tidak begitu heran kalau Hasto ditetapkan sebagai tersangka, karena saya sudah punya firasat tidak baik
mengenai orang seperti Hasto ini. Yang menjadi perhatian saya itu adalah bagaimana tanggung jawab Ibu Megawati terhadap Hasto. Ada yang ingin saya tekankan di sini bahwa tanggung jawab itu selalu paralel dengan kebaikan. Jadi tanggung jawab Bu Megawati terhadap Hasto bukan melindungi Hasto dari kasus hukumnya, tetapi memecat Hasto dari kepartaian sebagai tanggung jawab ketum terhadap para kadernya yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau Ibu Megawati bertanggung jawab dengan cara melindungi Hasto supaya dibatalkan tersangkanya, maka bagi saya itu bukan merupakan bagian dari tanggung jawab, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab itu sendiri. Sekali lagi, tanggung jawab itu selalu paralel dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Nah, apa yang dikatakan oleh abang ini saya setuju ya, selalu paralel dengan kebaikan kalau tanggung jawab itu. Dan tadi yang benar adalah memecat Pak Hasto kalau case-nya sudah gini, kalau benar-benar fix, karena ini kan wow, case yang memang serius teman-teman. Jadi makanya kalau memang Bu Mega ini pasang badan untuk Hasto agar misalkan di penjara nih Pak Hasto, kemudian dibebaskan, pengen dibebaskan oleh Bu Megawati, yaitu bukan tanggung jawab tapi pengkhianatan, kata abang ini tadi. Dan memang ya, I think you agree with that. Dan tadi kata salah satu netizen, sambil dicek juga ya, bahwa foto Pak Hasto itu dihapus dari websitenya PDIP. Nah, apakah itu adalah tanggung jawab Megawati untuk menghapusnya dan mengeluarkannya, menghilangkannya karena Pak Hasto berbuat salah? Kita lihat saja lagi info terupdate teman-teman, bagaimana ini prosesnya berlangsung ya. Dari awal mula dipanggil KPK, ditetapkan tersangka, kemudian diberi keterangan oleh KPK itu sendiri tentang Pak Hasto yang diduga menyuruh Harun Masiku untuk menyimpan HP, merendam HP, kemudian melarikan diri dengan tujuan agar tidak ketemu ya. Dan memang sampai sekarang belum ketemu. Mudah-mudahan cepat ketemu ya, dan cepat diproses teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Seperti biasa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton sama-sama informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.